Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lidhika wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenanannya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita sudah memasuki bagian yang kedua di bulan suci Ramadan, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa awsatuha maghfirah. Pertengahan bulan suci Ramadan adalah merupakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dari tanggal 11 atau malam 11 sampai nanti malam ke-20 atau hari ke-20 di bulan suci Ramadan. Betapa besar Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya kepada kita orang-orang yang beriman. Sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan suci Ramadan ini. Masih berlanjut dengan bahasan yang sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan fadilah sholat tarawih di bulan suci Ramadan, dari malam pertama sampai malam ke-10. Dan sekarang kita akan bahas dan lanjutkan untuk keutamaan sholat tarawih dari malam yang ke-11 sampai malam ke-20. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, wa fil lailatil hadiyata asarata yakhruju minad dunya kayaumi wulida min batni ummi. Orang yang sholat tarawih di malam ke-11, dia keluar dari kehidupan dunia bagaikan baru dilahirkan dari rahim ibunya. Artinya pada saat nanti kita sebagai orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-11, tatkala kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita dalam keadaan wafat. Di saat itu kita betul-betul dalam keadaan yang bersih, suci, tanpa noda, tanpa dosa. Wa fil lailatis saniyata asarata ya yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Orang yang sholat tarawih di malam yang ke-12 nanti akan datang pada saat di hari kiamat. Wajahnya terang benderang bagaikan bulan Lailatul Qadar. Ini suatu kekhususan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih di malam yang ke-12. Wa bil lailatis salisata asarata ya yaumal qiyamah aminan min kulli su. Orang yang sholat tarawih di malam ke-13 datang nanti pada saat hari kiamat dalam keadaan aman tanpa ada keburukan. Tatkala pada saat itu hancur langit, hancur bumi, kemudian dibangkitkan semua manusia dari kubur mereka masing-masing. Mereka dihimpun di padang mahsyar, dan pada saat itu manusia dengan segala keburukan yang ada yang tenggelam dengan darahnya sendiri, ada yang tenggelam dengan nanahnya sendiri, dan berbagai macam keburukan yang ada. Kita umat Nabi Muhammad yang sholat tarawih di malam yang ke-13, kita aman dari setiap keburukan nanti pada saat hari kiamat. Wa fil lailatir rabi'ata asarata yashhadunal malaikah annahu qad shallat tarawih fala yuhasibuhumullahu yaumal qiyamah. Orang yang sholat tarawih di malam ke-14 menyaksikan para malaikat
bahwasanya dia sudah melakukan sholat tarawih di malam yang ke-14, maka tidak akan dihisab oleh Allah nanti pada saat datangnya hari kiamat. Wa fil lailatil khamisata asarata tusalli alaihil malaikatu wa hamalatal kursi Orang yang sholat tarawih di malam ke-15 membacakan sholawat para malaikat, kemudian juga para penjaga ars dan kursi. Wa fil lailatis sadisata asarata kataballahu bara'atan najati minan nar wa bara'atan dukhuli fil jannah. Orang yang sholat tarawih di malam ke-16 maka dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka dan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil lailatis sabi'ata wa asarata yu'ta misla sawabal anbiya. Orang yang sholat tarawih di malam ke-17 diberikan pahala baginya sebagaimana pahala para nabi. Wa fil lailatis saminata asarata a'ta yunada malakun ya Abdullah inna allaha radiya anka wa awwalidaika. Menyeru para malaikat terhadap orang-orang yang sholat tarawih di malam ke-18. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada engkau dan ridho kepada kedua orang tua engkau. Artinya tatkala kita betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil lailatit tasi'ata asara yarfa'ullahu darajatahu fil firdaus. Orang yang sholat tarawih di malam ke-19, Allah akan mengangkat derajatnya di dalam surga Firdaus. Surga Firdaus ini adalah merupakan surganya para nabi. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tatkala kita melaksanakan sholat tarawih di malam ke-19, kita akan diberikan derajat sebagaimana nabi yang menduduki surga Firdaus. Wa fil lailatil isrin, dan orang yang sholat tarawih di malam ke-20 yu'ta sawabas suhada was salihin. Allah akan memberi pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, dan begitu juga orang yang wafat dalam keadaan shalih. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, orang yang wafat dalam keadaan syahid, begitu juga wafat dalam keadaan shalih, artinya husnul khatimah. Laisal jasa illal jannah. Tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman, dan begitu juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan di malam hari kita dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, tadarus Al-Quran, dan lain sebagainya, dalam rangka kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di siang hari tentunya kita semua orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan menahan lapar, haus, dan dahaga, menjaga anggota panca indera dari segala perbuatan maksiat, dan begitu juga dari segala keinginan-keinginan yang pada akhirnya kita akan mencapai tujuan yang dimaksud oleh Allah pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimtisalil awamir wattinabin nawahi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.